Sigit Cimol. Iya. Komik Jaktim yang lagi kenceng. Gua nggak tahu. Gua pertama kenal ngeliat dia, gua kira dia orang Jawa, nggak taunya orang Betawi. Lu ya. Betawi asli? Betawi ya. Betawi. Lu serius? Gua nggak tahu ya. Nggak. Emang muka lu kelihatan orang Jawa yang udah Jawa aja, tapi kelihatan apa ya? Bukan misterius, ketahuan kayak dingin gitu, kayak kalau disuruh orang, nih lu tusuk orang, tusuk. Lu kayak gitu, eksekutor tau gak lu? Diem tapi itu nusuk orang gitu. Dingin muka lu. Enggak, sebenarnya bapak Jawa. Jawa Tengah, tapi saya tuh dari kecil emang tinggalnya sama nenek sama nenek. Semenjak nyokap meninggal tuh pas masih kecil udah tinggal sama nenek. Tapi sekarang bokap udah ganti, kelahirannya Jakarta, padahal Kebumen bokap. Nah, terus saya tinggal sama nyak saya tuh nenek meninggal. Nenek dari nyokap. Nenek asli sini. Betawi asli, Penggilingan. Wow. Makanya gue waktu kenal lu tuh kayak ini orang mukanya Jawa banget, tapi kok bahasanya kental banget Betawinya gitu. Tinggal sekarang di mana? Di Pulau Jahe, Jakarta juga. Pulau Jahe tuh belah mana ya? Timur. Ini utara sama timur kan, perbatasan ya? Benar, dia di Pulau Gadung, belakangan lagi tuh. Lingkungan situ kayaknya agak Texas ya? Iya, lumayan anak pasar gitu. Iya, kelihatan sih muka lu kebentuk nakal gitu. Pasar. Gitu, ya namanya anak pasar, kerjanya mabok judi. Mabok judi aja udah anak pasar. Hari-hari? Iya. Pokoknya dia tuh prinsipnya nggak makan nggak apa-apa, yang penting harus main judi. Wow. Duit lebih penting buat main judi dah. Jadi kalau kerja dapat duit nongkrong. Judinya judi apa? Kalau di situ mainnya kartu, main sapsa, QQ. Lu main mall? Main dulu. Sekarang? Alhamdulillah. Kenapa? Masih. enggak, udah enggak. Mungkin masih tapi enggak sekenceng dulu gitu, enggak? Udah enggak kayak yang dulu lah. Dulu kan hampir tiap hari nih main judi apaan aja, ayo aja. Ya karena dulu nggak ada aktivitas lain gitu ya. Benar. Sekarang udah ada aktivitas, udah ada kegiatan juga kan, stand up. Wih. Sekarang Cimol udah ada kegiatan di stand up, jadi sekarang main judinya nambah. Enggak, udah mulai enggak ya? Iya. Tapi ini juga ya ada pengalaman nih. Saya pernah bikin materi tentang judi, gaji sama utang, gedean utang nih. Itu padahal kan nggak real banget. Iya. Pas sudah jadi materi dibawain, jadi kenyataan. Iya. Suges ya. Tapi sekarang kalau bikin materi lebih hati-hati lagi. Iya, jadi doa kan katanya ya. Iya. Kata-kata tuh kalimat jadi doa. Serem juga. Tapi asli lu udah nggak main judi lagi lah ya? Alhamdulillah udah nggak. Mudah-mudahan lah ya. Iya. Nggak tergiur lagi gitu. Benar. Karena tapi emang bener sih, belum ada sih gue mikirnya orang main judi kayak dari judi gitu ya. Padahal di situs di kampung sendiri ya, di Pulau Jahe udah ada buktinya. Saya lupa namanya Haji siapa tuh. Dia tuh punya hampir, kalau istilahnya kalau Pulau Jahe dijual sama dia dibeli. Wih. Tapi main judinya kuat. Sekarang tinggalnya di belakang di gubuk. Gara-gara judi tuh. Habis ya. Terus nggak jauh-jauh sekarang, contohnya saya juga kan kerja 8 tahun nggak ada hasilnya, ini apa? Kerja 8 tahun lu? 8 tahun udah. Di apa tuh? Industri? Pabrik. Pabrik? Di mana? Daerah mana? Kawasan Pulau Gadung. Pulau Gadung yang masuk ke dalam itu ya? Bukan? Iya, benar, kawasan itu. Lama situ lu? Lama, 8 tahun. Gila. 8 tahun masih kayak gini. Sementara dia di komunitas udah bisa lucu banget. Bahkan dia kemarin juara lu di kompetisi. Gue juri ya soalnya. Emang lucu banget. Berapa tahun lu di komunitas? Baru masuk nih tahun pertama. Tahun pertama udah lucu banget. Berarti kan otaknya pinter ya. Ini kerja 8 tahun segitu-gitu aja. Lu nggak tahu kalau kerja emang udah dibatasin segitu. Nggak boleh ngelewatin. Udah ada aturannya. Remunerasi itu udah ada. Lu mau pinter juga udah tunggu gitu. Tapi kalau di stand up bebas berkarya berkarir, ya nggak nutup kemungkinan kalau lu bagus ya udah lu duluan gitu.
hukum alam. Kalau lu lebih lucu lu maju. Lu lebih dapat rezeki ya lu duluan gitu. Makanya di sini di komunitas juga diajarin tidak boleh dengki, nggak boleh ngiri. Lu kalau ngiri berarti ya udah skill lu di situ. Lu lihat tuh Cimol, penjudi ulung aja bisa berubah gitu. Iya benar. Yo itu ya kan. Ini dulu. Tapi gue sih mikirnya gini, karena orang-orang yang banyak main judi, sorry nih, gue juga dulu pernah main gitu. Di kepala kita tuh udah pasti apa? Menang. Wah, gue yakin gue pakai trik ini, pakai ini, gue menang. Udah. Tapi kalau di otak kita, aduh, menang nggak ya? Kayaknya gue kalah, nggak akan main judi tuh. Apa ya? Kalau misalkan menang malah jadi bagian awal dari kehancuran sih. Ih, kayak lagunya Roma tuh. Iya kan. Kalau udah dikasih tahu. Iya. Oh iya judi. Kacau. Ya kalau gue sih nggak ngelarang itu duit lu lah, tapi gue yakin satu-satu akan nyesel. Benar. Percaya nggak percaya ini pelakunya. Saya pernah coach yang kemenangan terbesar penjudi adalah berhenti. Ini berhenti. Ulangin. Kemenangan terbesar seorang penjudi berhenti. Buat para penjudi dengerin nih pelakunya nih. Gue sih nggak ini ya ngeliat Cimol tuh kayak ini orangnya dingin juga nih. Diem suruh tawuran paling depan tau gak lu. Lu ini juga ya apa namanya? Aktif di sebagai supporter bola ya. Soalnya gue beberapa kali ngeliat Instagram lu, wih. Tapi emang doyan bola lu. Doyan. Nggak main doyan. Main. Saya dulu sempat juga sekolah bola tuh dari kecil kan, cuman sekolah bola lumayan lah, nggak terlalu jago tapi bisa. Bisa. Cuman sama orang tua tuh dulu sampai saya sekolah bola tuh sampai yang di make duit dulu kan belum gratis tuh bayar ya. Iya, SPP. Masih ada SPP-nya itu. Duit SPP saya nggak bayarin, saya buat sekolah bola, beli sepatu, pas ketahuan dibakar udah. Iya. Sama lapangannya bukan. Bajunya. Sepatunya dibakar. Pakai dipancing. Ya, gila. Itu batunya dibakar. Ingat banget tuh. Jadi bapak saya juga nggak norak sih, kayaknya nggak setuju karena dia berpikirnya kalau menurut saya jadul banget. Dia bilang pemain bola tuh nggak ada yang sejahtera gitu. Zaman-zaman dulu mungkin. Iya. Ngapain jadi pemain bola, nggak ada yang ini, jadi PNS aja gitu. Iya masih orang dulu tuh ya. Orang dulu mikirannya. Tapi enggak sih Mol, maksud gua mungkin bokap lu ngelihatnya kayak apa ya? Kayak orang-orang yang sekarang. Lu lihat atlet tuanya. Iya, jelek. Iya kan? Nggak maksudnya masa depannya nggak cerah kan? Mungkin itu yang dilihat bokap. Gua nggak nyalain bokap juga, mungkin pionir secara berpikir kan kayak iya juga sih. Tapi kalau lu mah selain emang nekunin, hobi juga sih ya, seneng hobi. Nah itu sih. Karena karena dulunya suka main bola ya masih berkecimpung di dunia sepak bola juga jadi supporter makanya. Ya. Gitu. Sampai sekarang kayaknya kalau nggak nonton nggak enak ya, nggak nonton langsung ya. Euforianya beda. Nah iya, sama nonton di TV beda ya? Beda banget. Kalau boleh tahu lu udah nikah belum sih Mal? Wah belum nikah ya. Belum nikah, umur sekarang masuk 32 tahun. 32. Tapi memang belum ada niat. Belum ada niat. Dulu tuh pas mungkin nggak tahu ya, dulu pemikiran bodoh kayaknya ya. Pas zaman masih kuliah bandel banget. Terus berpikirnya kayak kayaknya males nikah nih. Iya. Pas masuk usia di nginjek angka kepala 3 ya. Kayaknya butuh buat ini teman yang udah mungkin lebih kayak males buat kemana-mana, nggak nongkrong gitu, males. Tapi sekarang udah ada pemikiran, jadi punya materi. Enggak. Lucu terus. Pemikiran apa tuh? Pemikiran untuk nikah. Tapi jujur ya, pas awal-awal masuk stand up itu, dulu tuh udah pernah kepikiran buat masuk ke komunitas. Saya tuh belum kepikiran buat masuk komunitas, tapi udah kepikiran buat stand up, stand up, ikut lomba. Karena sebelumnya udah pernah nonton gitu ya? Iya, udah pernah nonton.
Terus di tahun 2018 kalau nggak salah tuh kenal satu, saya pindah kuliah di kampus Romangun tuh, ketemu sama ini komik Jaktim cewek, Dewi Humaira, Oh, yang Dewi istrinya Ripai. Ripai. Iya, iya. Jadi kita bikin apa kayak senian gitu di kampus, terus ada stand up. Dia bilang, lu nyoba stand up aja, katanya muka lu kocak kayak kartun. Iya. Jadi gitu kan, langsung udah coba aja, udah nyoba-nyoba. Pas pengen gabung, pandemi akhirnya pertama kali nyoba yang ayah nonton tuh di waktu lagi Jaktim waktu itu di inian apa yang seberangnya Genjing apa? Seberang Genjing. Oh iya, iya, Pramuka. Yang di Pramuka itu apa sih Ya namanya? nggak tahu lah. Oh itu The pertama Oars, kali. The Oars. The Oars. Pertama kali. Itu pertama kali nyoba. Itu lu di situ? Iya. Oh. Pertama kali nyoba kan di The Oars. Udah, terus nyoba lagi di Bekasi. Pecah. Gelasnya. Gelas pecah, ya, pecah lumayan tuh. Lumayan. Komik juara Pepan. Lumayan tuh ya, pecah. Terus malah jadi takut ya, jadi kayak ada pikiran kayak beban gitu ya. Dan sekarang terbukti dengan keuletan Cimol, setahun dia bisa buktiin sama diri dia sendiri bahwa dia bisa ngalahin kemalesan, aktivitas negatif. Buktinya apa ya, kemarin dia juara 1 secara komunitas, tapi yang ya mungkin sedikit banyaknya kontribusi dia paling besar adalah ya kemarin dia gitu, Cimol. Gila sih Cimol. Jidan aja kalah tuh, ada Jidan lucu banget. Tapi masih kalah lucu pada malam itu gitu. Itulah hebatnya di kompetisi stand up. Iya. Walaupun dia lucu, kadang panggung itu menentukan kita gitu. Mungkin malam itu panggung lu itu. Bener takut ya, beban juga karena pas di grup ini pas gestarnya udah muncul kan ya, Ali Akbar, terus habis itu pada wah keempat siapa nih pas habis gestar kan Pepan juga kan gestar, terus kita penampil lagi. Habis gestar siapa sih? Habis Alma. Iya, itu tadinya juga kan bagus tuh. Jaktim. Nah, terus pas dibilang habis gestar terus Alma kan, wah dua-duanya line up Senapes. Saya mah cuman aser. Cuman kalau nggak ada aser nggak jalan. Iya, coba. Maksud gua harus nanemin mental yang kayak gitu. Maksudnya, wah saya siapa? Tapi kalau nggak ada saya, nah harus bisa menghibur diri. Ini kadang-kadang ada beberapa teman-teman tuh yang, ya saya mah masih ini, ya saya mah jangan nurunin mental, jangan nurunin value lu gitu. Keren sih Mol, lu memang ya mungkin sedikit-sedikit kelihatan lah mental petarung lu tuh. Iya karena emang nanemin ini doang ya, mental aja udah. Kalau lucu mungkin kan nanti kan lama-lama juga proses. Wah. Gitu. Lu kuliah ya? Kuliah ya. Kelar? Udah kelar alhamdulillah. Kuliah. Wih, nadanya beda. Kuliah. Oh, di mana kuliah? Di Jakarta? Jakarta, Romangun. UNJ? Bukan. UI kampus C. Ibnu Khaldun. Tapi kelar kan? Kelar. Ngambil apa? Ngambil komunikasi ya. Saya 3 kali pindah kampus. Keren. Gua salah satu orang yang nggak kuliah, tapi gue selalu yang mendoktrin orang, anak-anak, lu kuliah deh. Karena segoblok-gobloknya kuliah, anak kuliahan pinter. Iya. Terus cara berpikirnya beda tuh anak-anak kuliahan. Makanya kenapa gue investasi lebih besar ke anak, biarin anak kuliah. Jangan underestimate sama tampang. Cimol nih, lu lihat nih. Beda. Pakai kupluk dia. Mal, keren lu Mal. Tapi gue berharap sih lu terus konsisten di sini. Amin. Biar lu berkembang gitu. Paling enggak ya walaupun lu nggak kaya dari sini, tapi paling enggak bisa ngerubah hidup lu lah. Benar. Merubah cara berpikir lu, karena udah banyak lah teman-teman di komunitas tuh kayak bintang tamu yang kemarin ya kan, tadinya dia anak rumahan, sekarang mentalnya berubah, cara berpikir berubah. Namanya Michael Pangaribuan. Dia tadi yang mau jadi polisi, akhirnya jadi tidur. Polisi tidur. Nah ternyata pas digabung komunitas,
eh gampang kenalnya nih mungkin karena emang dulu sering nongkrong gitu ya. Tambah si Totonya dulu satu tongkrongan sama saya tuh satu tongkrongan sama Ridwan Budiman. Satu tongkrongan. Cuman dia di yang sepantaran dia, saya yang sepantaran saya nongkrongan. Tuaan lu ya sama Ridwan ya? Sama lingkungan keras tuh ya? Iya, sama. Ridwan juga emang keras kan? Iya. Soalnya udah mulai kelihatan nih komik-komik Jaktim. Iya. Mulai kelihatan ada progres, kelihatan seriusnya, walaupun belum ada yang dituain gitu ya. Belum ada. Lebih ke ini sih kalau kita ya, yang kayak pemilu kemarin ya lebih kayak yang sekarang nih yang grand final juga anak-anak yang emang lu mau maju ya lu harus ini sendiri, usaha sendiri. Iya, gitu. Makanya jangan bergantung sama orang lain. Itu. Makanya kalau kayak sedikit cerita aja, saya kan masuk ke grand final pemilu. Banyak yang gak nyangka juga kan ya. Karena saya ingat kata-katanya pas waktu yang ngejuriin, lu tuh lu nggak lucu gitu kan. Iya. Lu nggak lucu, lu tuh masih nyari-nyari lucunya. Iya. Gitu. Nah di situ malah jadi kayak beban. Nggak beban, malah jadi motivasi. Kayaknya gue bisa nih. Iya. Gitu. Bukan kayak ngerasa, mungkin kan kalau nggak tahu ya apa karena emang mental udah emang dari lingkungan keras gitu, mungkin kalau orang kayak cengeng dikatain gitu mundur gitu. Sengaja kadang mau gue sama anak-anak tuh ngomong, gue nyari celah biar orang ini sakit hati gimana gitu. Cuma kadang orang kalau yang nggak paham pasti gue dibenci. Padahal itu ya tujuannya buat apa ya, biar nyelekit sakit hati dan dia ingat omongan gue. Resiko gue kan cuma satu, dibenci aja gue. Iya. Tapi satu saat lu akan ngerasa ini gara-gara omongan ini nih, gitu. Itu kombucha saya sampai ke waktu Ridwan masih di Citrep. Saya jadi yang kita anak-anak ya yang pemilu ya usaha-usaha sendiri. Pengen kombut sama Herman Jonek. Dia pas baru habis keluar Perisau Suci X kan ya. Terus langsung bang gue pengen kombut dong gitu kan. Kombut. Ya udah mau lu ke sini aja, emang lagi di mana? Di Ragunan, waktu itu lagi di Ragunan. Iya. Ngasih makan monyet tuh. Nah itu sih sepanjang perjalanan udah mikir aja. Anjing di Ragunan, film Ragunan, wah film animal nih. Mancen-mancen doang madu ada nih. Sampai sana di kandang monyet, diajak konten. Cuma diajak konten doang, nggak jadi kombut ya. Diajak konten. Sama Jonek? Iya. Wah, Jonek. Parah lu, Nek. Tapi kata-katanya dia yang bikin saya ini juga. Saya ngelihat background latar belakangnya dia nih. Pendidikannya pas-pasan. Terus dia punya mentalnya kuat. Nah, iya itu. Salah satu Jonek tuh, iya benar. Saya belajar dari dia karena kata-kata dia itu yang saya ingat kayak gini. Lu kalau misalkan takut naik, nggak bakal jadi apa-apaan lu di sini gitu. Yang pertama tuh lu kalau stand up, lu punya mental. Iya. Nah, terus materi delivery. Iya. Terus materi. Nah kalau lu cuma ngikutin aja ntar. Iya, bener. Gitu. Makanya saya ketika open mic nih, ini bukannya so ngeguruin ya, maksudnya kayak yang saya alamin aja gitu. Kalau open mic yang saya bawa dari rumah tujuannya misalkan saya pengen mental, ya udah mau kan emang bukan buat ngelucu, buat ngelatih mental. Saya naik. Pas saya ngelatih delivery, gimana saya bisa orang yang tadi main handphone tiba-tiba ditaruh di handphonenya terus ngatin. Jadi nggak berharap kayak bodo amat gue mau lucu apa enggak. Makanya waktu pas yang dijuriin Ayah nggak lucu, saya tetap terabas sampai 5 menit gitu. Iya. Itu yang paling sulit tuh jadi komik, yang gimana sih caranya kita lagi stand up terus penonton merhatiin ke kita gitu. Itu tuh menurut gua nggak gampang sih. Ya mungkin lebih tepatnya cari tahu, belajar. Iya, benar. Gila Cimol. Mol, kasih pesen dong buat teman-teman komik. Yang paling penting attitude sih. Perlu dijaga ya? Iya. Apalagi Jaktim kan naik sedikit. Bahaya tuh. Kayaknya nggak di Jaktim doang deh. Oh iya. Tempat yang lain juga banyak kayak gitu. Semuanya. Kalau ini pembelajaran yang dari yang senior Jaktim aja yang udah ada. Oh banyak yang bermasalah ya di sana ya? Nggak ada. Oh ada ya? Ada. Apalagi kayak yang ganteng-ganteng gitu ya. Hanya saya beruntung sih muka kayak gini. Aduh, Mal, makasih Mal ya. Ya. Udah mau berbagi sedikit cerita, walaupun ya nggak panjang tapi banyak manfaat yang kita dapat dari cerita Cimol.
Cimol tuh anak bandel, penjudi ya, mungkin bisa dibilang ikut bandel lah, minum gitu. Tapi mulai ketemu stand up dia berubah. Bener-bener stand up banyak bikin orang berubah nih. Iya. Salah satunya Cimol, dia pelaku penjudi tapi dia bisa udah nggak main judi lagi. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di episode